Rencana kurban tahun depan? Yuk gabung, tabung, infak kurban FKAM. Kurban Anda lebih mudah, murah, ringan, fleksibel, dan memberdayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FKM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang direwatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Surga merindukan kita. Nah, mari kita analogikan. Kita keluar dari rumah kita, berangkat untuk bekerja, pergi untuk bekerja. Kemudian istri kita, keluarga kita mengabarkan kepada kita bahwa kita ini dirindukan oleh anak kita, dirindukan istri kita, dirindukan keluarga kita, maka perasaan kita akan bahagia. Lalu bagaimana nanti surga yang akan merindukan kita? Nah, siapa yang dirindukan surga? Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai orang yang beriman. Jangankan kita membaca satu ayat di dalam Al-Quran, membaca satu huruf di dalam ayat suci Al-Quran, Allah sudah berikan 10 kebaikan. Seperti sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat-ayat suci Al-Quran, Allah beri dia 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim saja, itu Allah sudah 30 rahmat Allah yang turunkan untuk kita. Bahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah menyatakan, lau sahat qulubuna ma sabiat minal Quran. Seandainya kalau hati kita ini lurus, hati kita ini baik, hati kita benar, tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Al-Quran. Nah, mari kita jangan sampai kita lewatkan kecuali kita membaca Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah hafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Suatu saat Luqmanul Hakim pernah dipanggil oleh tuannya. Wahai Luqman, sini kamu. Ada apa, Tuan? Kesini kamu. Coba kamu ambil 1 ekor kambing, kemudian kamu sembelih, ambil bagian mana yang terbaik dari hewan kambing ini. Baik, Tuan. Kemudian kambing disembelih, dia ambil dan diberikan kepada tuannya adalah lidahnya. Kemudian tuannya memerintahkan lagi, coba kamu ambil 1 ekor lagi, kamu sembelih, kamu potong, kemudian kamu ambil mana yang terbaik, mana yang terburuk dari hewan kambing ini. Luqmanul Hakim memotong, menyembelih, kemudian dia ambil, diberikan kepada tuannya adalah lidahnya. Tuannya berkata-kata, Luqmanul Hakim, aku perintahkan kau ambil yang terbaik, kau berikan lidahnya. Aku perintahkan kau ambil yang terburuk, kau ambil lidahnya. Kenapa ini? Luqmanul Hakim berkata,
kesatuan manusia apabila dia dapat menjaga lisannya dengan baik, maka dia termasuk menjadi orang yang terbaik. Begitupun juga manusia, ketika dia tidak dapat menjaga lisannya, maka dia termasuk orang yang buruk. Baik buruknya seseorang itu tergantung pada lidahnya. Maka muhafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, itu termasuk orang-orang yang terpuji, bahkan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang laparan, orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang membutuhkan. Kita berikan makanan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi makanan itu kita berikan kepada orang baik, kepada orang yang bertakwa. Dengan makanan itu dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan-kebaikannya Allah berikan, Allah alirkan kepada kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberi kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu melakukan kebaikan, maka Allah alirkan kebaikan tersebut, Allah alirkan pahala itu kepada kita sampai nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga adalah shaimin fi Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keagungan dari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang membutuhkan. Dan yang keempat, dia melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan keempat-empatnya itu harus berjalan beriringan, bersamaan. Maka jika seseorang itu melakukan kebaikan, dia puasa, dia membaca Al-Quran, dia menjaga lisannya, dia memberi makan orang yang sedang membutuhkan, dan dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dan amalan ini tidak terputus-putus, maka dia dijamin oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang, termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Semoga Allah menjaga hati kita untuk senantiasa beramal baik, senantiasa mengamalkan apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.